belajar. Saya buka karena panas kan. Terus di situ saya nggak pakai benda saya kelihatan. Kamu pakai blazer? Kan daster, pakai blazer. Oh, pakai outer gitu? Iya, outer. Pakai outer. Saya bukalah karena panas kan di ruang tamunya. Dan saya juga di situ pas banget saya lagi ngambil mandi itu. Dan ini saya kelihatan menonjol. Terus Pak Antonya ngeliatin saya kan, terus kayak ngomong gitu, bicara. Terus bapaknya ngomong gini, Bu maaf itu kelihatan katanya gitu kan. Terus bilang, saya cuekin dong karena biarin aja gitu kan, beda ngeliatin mulu kan. Terus sengaja banget bapaknya bilang, Bapak gerah juga kan, saya gituin kan. Terus akhirnya bilang saya suruh bukan. Situ saya pijitin lah, saya sambil cita-cita nasehatin, saya pijitin, saya nasehatin kayak bilang, udahlah Pak, nggak usah dipikirin ya kayak gitu. Kan dia cerita masalah apa? Ternyata suaminya tuh cerita karena suaminya tuh ketahuan selingkuh di situ. Ya udah di situ makanya saya kaget kan, ternyata istrinya juga ternyata pulang nangis. Berarti selingkuhannya ada dong? Kurang tahu deh kalau itu. Lagi juga kan aja gitu. Saya nggak pedulin gitu. Ya udah di situ saya pijitin lagi tuh, saya pijitin gitu kan. Terus kayak emang dia mau langsung dipijitin sama orang baru? Ya awalnya kan sambil cerita-cerita Bu, cerita-cerita gitu. Ya saya pijitin aja badannya dia. Pas banget dia lagi buka baju juga kan. Karena gerah juga situ. Udah di situ saya pijitin. Pas saya pijitin gitu langsung kayak aduh saya pengen langsung tapi mikir kan. Mikir. Ya udah di situ saya pegang lagi tuh bahu-bahunya dia sambil pijitin. Saya langsung ngomong lah ke Bapak Antonya. Udahlah Pak, daripada galau, mendingan main sama saya yuk gitu kan. Terus bapaknya masih ngeliat saya tuh ke atas gitu sambil narik saya, tangan saya langsung mau. Terus saya ditarik gitu ke dekat mesin cuci, dekat mesin cuci. Terus kayak saya langsung bilang kan, Pak itu pintunya tutup dulu gitu kan. Nah bapaknya akhirnya tutup pintu tuh, kunci. Ya kan, sendal saya juga dimasukin. Dia balik lagi ke tempat saya. Terus langsung di situ dia langsung ngendus-ngendus saya. Terus ya udah bilang saya pegang pinggangnya dia juga, pinggangnya dia. Terus dia akhirnya membuka baju saya untuk langsung kan, karena kan saya nggak pakai cuma. Ya udah habis itu saya langsung caranya dia langsung itu ternyata malah dia jerumusin saya pas buka jerumusin saya ke mesin cuci. Buka tuh mesin cucinya, kan mesin cuci itu kayak tabung satu gitu kan, tabung satu. Terus kepala saya malah dimasukin, nah saya menungging di situ. Pas saya dimasukin, dia malah lebih iniin saya banget di situ, di mesin cuci situ. Gitu. Gimana? Kayak ngelakuin itu lebih ini banget, ganas banget. Dimasukin? Dimasukinnya, dimasukin. Langsung kayak, kok malah makin kasar main ada mati saya gitu kan. Saya baru pertama kali lebih kasar kayak gitu kan. Pas lagi mesin cuci, di situ kan karena nggak ada pemanasan sama sekali kan. Nah, di situ langsung saya ngerasa kesakitan. Terus saya bilang sama Pantonya gini, Pak saya minta udahan ya gitu kan. Terus kata Pantonya gini, udah nggak usah, lagi enak juga katanya gitu. Terus saya merasa ditarik, di belakang kan ada kolam ikan gitu kan, batu-batu gede-gede gitu kan. Terus saya mah kayak tangan saya langsung ke kolam ikan. Terus kayak saya nungging gitu kan, pas nungging gitu dia lebih ekstrim banget gayanya, kayak lebih ngesodok saya lebih kenceng banget gitu kan. Dan di situ ikan-ikan langsung pada ingin ke saya kan. Malah dia kayak ya udah nikmatin gituin saya malah direndam ikan gitu. Terus diiniin tuh diapain? Kayak dicium-ciumin. Tuh kayak ikan-ikan pada deketin saya gitu. Tapi ya, kiranya kamu makanan. Iya. Nah, padahal Pantonya juga kayak ya udah gitu kan. Cuek aja Pantonya malah kayak kan itu kan berlumut ya, lendir-lendir gitu, maksudnya licin kan kolam ikan itu. Terus kamu gimana digerumutin sama ikan-ikan? Ya saya juga mau gimana, kalau saya di bawah kan kayak orang lagi berenang Bu, kayak saya juga nggak bisa ngomong apa-apa kan, karena juga saya ditekan sebentar, akhirnya saya berontak tuh. Saya berontak, terus akhirnya ganti gaya dia Bu, ganti gaya malah saya kayak celentang di pojokan gitu kan, tapi dikan-kan juga tuh. Nah saya digituin lagi di situ, lebih ganas lagi di situ. Di situ saya langsung ngerasa kesakitan, saya minta udahan mulu. Bapaknya malah makin ninin saya banget, tapi kencang banget tuh. Terus kayak ya udah, terus Bapak Pantonya juga malah makin ngedesal lebih kencang lagi, malah dimatiin. Saya malah kesakitan di situ.
kayak ya udah di situ pas lagi saya mau berontak, malah bilang satu lagi satu ronde lagi gitu. Dia emang ngeluarinnya di luar sih, tapi kan kita kesakitan. Terus di situ saya ngomong sama bapaknya Panto gini, udah Pak, saya ketakitan gitu, saya udah capek juga gitu kan. Terus pokoknya ntar kayak terisnya bapak malah datang gimana gitu kan. Saya di situ langsung diam gitu kan, karena kayak bener sakitan. Terus malah Panto ngomong kayak gini, udahlah diemin aja gitu kan, udah nikmatin aja terus katanya gitu. Terus dia bilang, saya langsung ngomong lagi, udah pas saya sakit, ini sakit gitu kan, udah capek juga gitu. Terus habis itu langsung dilepas aja itu sama Pantonya kan. Dan saya langsung ke ruang tamu ngambil baju saya. Habis itu langsung kayak saya lari ke rumah. Terus saya benar-benar nangis, karena saya kayak benar-benar baru ngerasain yang kayak gitu yang lebih parah gitu kan Bu. Saya takut banget, dan setelah beberapa hari juga saya nggak keluar dari rumah itu. Dan saya kan biasanya mencari mangsa lagi, saya nggak gitu. Saya diem-diem di rumah karena kayak takut, bener kayak trauma gitu. Nah, tadi kan kamu yang bilang bahwa kamu yang menawarkan si bapak itu. Ya udah Pak, daripada ini kan gitu, kamu ternyata pas bapak itu si siapa sih, si bapak itu Panto ya namanya ya, mau ituin kamu dan dia lebih gila, malah kamu yang kesakitan. Jadi pelajarannya jangan coba-coba, karena kan kamu menyangkanya sama seperti Pak RT mungkin ya, kamu menyangkanya sama seperti bujang, tapi kan setiap orang itu punya beda-beda, kali aja dia hyper atau dia kasar, KDRT, apalagi dia suami orang, ya kan, itu bisa beresiko sama kamu digerebek loh, nanti yang gerebek Pak RT kecewa tuh, ternyata, gitu kan, orang yang pernah sama aku gitu, aku menggerebek orang yang pernah sama aku, jadi akhirnya kayak gitu. Nah, kamu sendiri jadi intinya tuh kamu masih mencari kepuasan atau seperti apa? Masih mencari, cuman pas malam itu saya kan karena trauma, yaudah saya beberapa di rumah dulu kan, baru saya mencari lagi situ Bu. Kenapa? Mencari mangsa lagi di komplek saya gitu, karena saya juga kayak nggak mau nguras budget gitu kan gitu. Jadi kayak yaudah saya cari mangsanya yang daerah komplek aja gitu, kayak entah suami orang atau bujang atau siapa gitu. Ya ampun, jangan sampai terjadi tiba-tiba kamu nanti dihakimi oleh satu komplek loh. Tapi kamu udah berapa orang di komplek itu? Belum tahu sih, karena saya masih mencari yang lain gitu. Ya aku harap kamu cari pacar ya yang bener gitu kan, masa di komplek itu nggak ada pacar yang single, yang si bujang itu juga udah nggak mau ya. Ya carilah yang bener gitu kan. Jadi dari cerita ini sebenarnya random ya. Jadi dari Pak RT, terus juga dari bujang, kemudian juga dari tadi ada tangga. Ya sama siapapun itu, karena kamu sebenarnya masih cantik, masih muda, masih punya banyak kesempatan, punya banyak jalan, ya jangan mencoba hal-hal yang beresiko. Benar gak sih? Poinnya gitu kan, mumpung kamu juga nggak terjadi kenapa-napa sekarang, tapi kan kalau kamu terus-terusan kayak gitu bisa jadi suatu saat nanti kali kejadian yang bikin kamu merugikan nanti keluarga kamu juga malu, ya kan? Ya mudah-mudahan amit-amit jangan sampai gitu ya. Jadi dari cerita ini, apa pesan moral yang bisa kamu bagikan kepada para wanita untuk supaya menjaga kehormatannya? Pesan saya sih jangan suka ngoda suami orang atau gimana, takutnya ntar malah kayak saya kena gitu. Kayak yang tadinya saya mencari masalah lagi, malah saya kena traumanya sendiri. Gitu. Kena batunya gitu ya. Awalnya kamu yang menggoda, tapi malah kamu yang kabur sampai nangis. Jadi gitu guys. Semoga kita selalu memikirkan hal yang mau kita lakukan ya. Karena apa? Kalau udah kejadian, nyeselnya itu di akhir. Karena penyesalan itu selalu datang di akhir, jangan sampai deh. Oke, terima kasih ceritanya.